Oke, kita langsung to the point aja ya. Ada satu ilusi besar banget di dunia konten digital, dan hari ini kita bakal bongkar semuanya. Model bisnis yang selama ini kelihatannya keren banget, model influencer tradisional, itu sebenarnya udah mati. Dan yang lebih parah, model ini bahaya banget. Coba deh, sekarang bayangin sejenak. Kalau kamu dengar kata YouTuber, apa sih yang langsung muncul di kepala? Saya yakin banget, gambaran kita semua nggak akan jauh beda. Bener kan? Pasti yang kebayang itu sosok yang karismatik, yang ngevlog kehidupannya di depan ring light, ngomongnya semangat banget ke kamera. Yah, gambaran yang udah nempel banget di kepala kita. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya glamor dan gampang banget ya. Kayak mimpi jadi kenyataan. Tapi dengerin ini baik-baik. Semua itu cuma ilusi. Di baliknya, ini tuh model bisnis yang fondasinya rapuh banget. Kayak rumah kartu yang bisa ambruk kapan aja. Oke. Di bagian pertama ini, kita bakal bedah habis-habisan kenapa sih citra yang kelihatannya keren itu sebenarnya cuma jebakan. Nah, ini dia masalah utamanya. Waktu produk yang kamu jual itu adalah diri kamu sendiri, wajah kamu, kepribadian kamu, bahkan mood kamu. Itu artinya, kamu bukan lagi bangun bisnis. Kamu itu lagi, kasarnya, masang rantai finansial ke leher sendiri. Sekarang, yuk kita lupain dulu soal glamornya. Kita bakal bedah model ini pakai kacamata seorang bisnis strategis atau mungkin insinyur. Kita lihat di mana letak cacat fatalnya. Ternyata ada 4 resiko fatal di model ini. 4 pilar yang bikin model ini goyah banget dan gak bakal tahan lama. Yuk kita bongkar satu persatu. Risiko yang pertama. Ini istilahnya kita pinjam dari dunia engineering. Single point of failure. Gampangnya gini, bayangin ada satu mesin kompleks yang cuma ditopang sama satu baut. Kalau baut itu lepas atau patah, ya udah hancur semua mesinnya. Nah, di model influencer ini, baut satu-satunya itu ya kamu sendiri. Coba deh bayangin, gimana kalau kamu sakit misalnya 2 minggu? Atau suara kamu tiba-tiba hilang? Atau ada urusan keluarga mendadak? Udah pasti produksi konten berhenti. Algoritma yang kejam itu mulai lupa sama kamu. Dan pemasukan langsung anjlok. Bisnis kamu itu bener-bener bergantung 100% sama kondisi badan kamu. Jadi, jangan salah ya, ini tuh bukan kebebasan finansial, ini tuh sangkar emas. Iya sih, kerjaan dengan gaji gede, tapi dengan satu aturan yang ngeri banget. Kamu nggak boleh libur, sama sekali. Oke, resiko fatal kedua. Ini kayak pertarungan yang nggak adil, dari awal juga udah pasti kalah. Kamu tahu kan, ini pertarungan antara mood manusia yang naik, turun, ngelawan tuntutan algoritma mesin yang nggak ada capeknya. Lihat aja perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi ada kita, manusia. Kita punya mood, butuh istirahat. Kadang ada hari-hari di mana kita lagi nggak oke. Nah, di sisi lain ada algoritma. Mesin dingin yang nggak punya perasaan, nggak pernah tidur, dan cuma minta satu hal. Konten baru, terus dan terus. Ini bukan lagi strategi bisnis, ini resep pasti buat burnout. Lanjut ke risiko nomor 3. Dan yang ini, wah ini yang menghancurkan impian semua pebisnis. Namanya perangkap waktu untuk uang. Ini soal skalabilitas atau lebih tepatnya ketidakmampuan untuk berkembang. Logikanya tuh simple tapi kejam. Mau pendapatan naik 2 kali lipat, ya kamu harus kerja 2 kali lipat juga. Masalahnya, sehari kan cuma 24 jam. Kamu nggak bisa nge-cloning diri sendiri. Jadi bisnis yang tumbuhnya cuma bisa kalau waktu kamu ditambah, itu bukan aset. Itu cuma kerjaan, di mana bosnya itu kamu sendiri. Dan bosnya ini kejam banget. Dan yang terakhir, resiko keempat. Ini mungkin yang bayarannya paling mahal, karena yang dikorbanin itu ketenangan jiwa kita. Kita sebut aja ini pajak privasi. Harga yang harus kamu bayar waktu wajah kamu jadi brand kamu sendiri. Artinya apa? Hidup kamu itu bukan punya kamu lagi. Semua gerak-gerik diawasin, semua omongan ditimbang. Salah ngomong dikit aja bisa kena badai cancel culture yang ngancurin semuanya. Stresnya luar biasa buat jaga image. Hal simple kayak pergi ke minimarket aja bisa jadi tontonan publik. Oke, setelah kita lihat semua risikonya, pertanyaannya sekarang, terus solusinya apa dong? Jawabannya mungkin kedengeran agak aneh, tapi ini kuncinya. Kalau kamu mau bangun aset digital yang beneran jalan sendiri dan ngasih kebebasan, kamu harus berani lakuin satu hal, pecat diri kamu sendiri dari peran utama. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah cara pandang yang baru. Perubahan total. Jadi lupain soal jadi artis di atas panggung, sekarang waktunya jadi arsitek yang ngebangun panggungnya. Lihat deh bedanya di sini. Model lama itu jadi penghibur. Produknya ya kepribadian diri sendiri. Tujuannya jadi populer.
Nah, model baru ini kita sebut arsitek aset digital. Produknya bukan lagi orang, tapi sebuah sistem. Tujuannya bukan popularitas, tapi membangun sebuah pabrik yang jalan terus. Kamu bukan lagi pemainnya, tapi kamu perancang sistemnya. Bukan wayangnya, tapi dalangnya. Jadi pabrik digital ini bentuknya kayak apa sih? Terus peran baru kita di dalamnya itu jadi apa? Yuk kita lihat lebih dalam. Peran kamu di sini benar-benar berubah. Tugas kamu bukan lagi buat tampil di depan kamera. Tugas kamu itu ngerancang sistemnya, pabrik digitalnya. Di mana karyawan kamu itu adalah AI dan otomatisasi. Mereka inilah yang kerja 24 jam nonstop, nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, dan pastinya nggak pernah minta naik gaji. Pada akhirnya semua kembali ke pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan buat kamu jawab sendiri. Jalan mana yang lagi kamu bangun sekarang? Apakah kamu lagi sibuk membangun sangkar emas yang kelihatannya indah, kerjaan dengan bayaran gede tapi sebenarnya ngepenjara hidup kamu? Atau kamu lagi membangun sebuah aset bisnis yang sejati, yang bisa ngasih kebebasan yang sesungguhnya? Pilihannya ada di tangan kamu.